Latihan ulangan bab 6 Bahasa Indonesia. Jawaban yang tepat. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Nah, ini pada tentang ini dibaca sebelum menjawab pertanyaan satu saja teks tersebut. Nah, setelah dibaca, coba dijawab pertanyaannya. Nah, ini paragraf tersebut membahas tentang ini adalah membahas tentang perjanjian Rom-Ruyen. Nah, ini ada perjanjian Rom-Ruyen. Berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 2. Ide pokok paragraf tersebut adalah yaitu perjanjian Indonesia dan pihak luar setelah merdeka. Jawabannya adalah yang C. Nomor 3. Informasi yang sesuai dengan isi teks. Nah, informasi yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah ini jawabannya yang lebih tepat adalah yang A. Perjanjian Rom-Ruyen tidak langsung disepakati. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 4. Hal yang tidak termasuk dalam penulisan huruf kapital pada kalimat yang bercetak tebal adalah ini. Hal yang tidak termasuk, nah ini. Perjanjian pada ini April. Nah, ini yang tidak termasuk adalah nama tahunnya. Nah, ini ya. Nah, ini yang salah ya. Ini. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang C. Nama tahun. Harusnya kan tidak pakai titik, maka jawabannya adalah yang C. Nomor 5. Penulisan angka pada kalimat bercetak tebal tidak tepat. Nah, kenapa? Nah, ini tadi yang tadi. Maka jawabannya nomor 5 adalah yang D. Ini harusnya tidak menggunakan tanda titik, maka jawabannya adalah yang D. Nah, ini tadi kan hampir sama dengan nomor 4, nama tahun. Nah, ini selanjutnya nomor 6. Nah, pengumuman. Bacalah teks pengumuman berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 10. Nah, dibaca. Setelah dibaca tentang pengumuman, dijawab pertanyaannya. Nah, yaitu nomor 6. Pengumuman tersebut berisi informasi tentang yaitu penyelenggaraan konteks memasak bersama dapur Bu Turki. Maka jawabannya lebih tepat adalah yang A. Selanjutnya 17. Berikut yang bukan syarat peserta konteks memasak bersama dapur Bu Turki adalah ini memiliki semangat yang tinggi. Maka jawabannya adalah yang C. Tidak ada di sini yang selanjutnya. Nomor 8. Pengumuman tersebut bersifat tidak resmi. Ini pengumumannya tidak resmi. Selanjutnya, nomor 9. Jika ingin mendaftarkan diri dalam konteks memasak bersama dapur Bu Tuki, hal yang perlu dilakukan adalah yaitu menghubungi Resti sebelum 15 Agustus 2022. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya 10. Kalimat pertama dalam teks pengumuman tersebut termasuk kalimat
ajakan. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya kita langsung ke bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Bacalah surat undangan berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Nah, hai Citra, datangnya ke pesta ulang tahunku yang ke-10. Nah, ini pada hari tanggal, pukul, ini tempatnya ini, hadir tepat waktu ya. Nah, sampai jumpa. Nah, undangan tersebut dibuat oleh, ini jelas ini, Anastasia. Undangan tersebut berisi informasi tentang undangan ulang tahun. Kemudian nomor 3, perbaikan tulisan kalimat bercetak tebal adalah, nah ini harusnya kan huruf kapital D-nya. Katanya ke pesta ulang tahunku yang ke-10. Nah ini juga diganti harusnya ke 10 angka. Kan seperti ini. Selanjutnya nomor 4. Contoh kalimat harapan dalam teks tersebut adalah, yaitu harap hadir tepat waktu ya. Tuh. Selanjutnya nomor 5. Petugas perpustakaan meminta Citra untuk tidak berisik. Kalimat larangan yang diucapkan petugas perpustakaan adalah, yaitu dilarang berisik di perpustakaan. Selanjutnya bagian C. Kita lihat bagian C. Perhatikan gambar di samping. Nah ini tulislah teks deskripsi berdasarkan gambar tersebut. Jadi kita mendeskripsikan ini atau menggambarkan. Nah, yaitu suling bambu berasal dari tanah Sunda, Jawa Barat. Alat musik tube ini terbuat dari bambu dengan ciri-ciri berbentuk ramping dengan panjang kurang lebih 15-30 cm dan diameter sampai 3-4 cm. Suling bambu juga memiliki lubang kecil pada bagian tubuhnya yang berfungsi untuk mengatur nada. Selanjutnya nomor 2. Nah, bacalah ilustrasi berikut. Nah, ini Pak Junaidi, pemilik toko kelontong, hendak memberitahukan kepada pembeli bahwa tokonya sedang direnovasi. Nah, selama renovasi, toko kelontong pindah sementara di Jalan Merpati seberang SD 01. Buatlah teks pengumuman tidak resmi berdasarkan ilustrasi cerita tersebut. Nah, ini pengumuman diumumkan kepada seluruh pelanggan toko kelontong bahwa toko sedang direnovasi dan pindah sementara di Jalan Merpati seberang SD 01. Terima kasih. Nah, Junaidi, pemilik toko kelontong. Selanjutnya nomor 3. Nah, untuk menjawab soal 3-5, diperhatikan brosur berikut untuk menjawabnya. Ini di Museum Kris Nusantara. Nah, setelah dicermati, kita jawab pertanyaan. Apa isi brosur tersebut? Yaitu informasi tentang Museum Kris Nusantara. Nomor 2. Siapakah sasaran brosur tersebut? Ini jelas adalah seluruh pengunjung museum. Nomor 5. Apakah keunggulan dari objek yang dibicarakan dalam brosur tersebut? Ini ada beberapa keunggulannya, misalnya tiket murah untuk pelajar, adanya pemanfaatan ruang pertemuan. Nah, demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.